Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Komputer. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang cara menginstal sebuah komputer tanpa menghapus data-data penting pada komputer tersebut. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share ya agar semua orang tahu tentang informasi berikut. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan proses penginstalan komputer, penting bagi kita mengetahui apa itu OS. Jadi, OS atau Operating System adalah perangkat lunak sistem yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Di sini saya mempunyai contoh OS asli. Ini asli OS HP karena kebetulan saya menggunakan komputer HP. Di sini, karena kita mempunyai permasalahan tentang komputer yang kadang-kadang error ketika kita menggunakannya, jadi kita butuh untuk menginstal ulangnya. Di sini saya telah menyediakan di dalam playlist ini saya telah menyediakan OS bajakan. Tapi teman-teman, kita dilarang menggunakan OS bajakan ini ketika kita ke luar negeri. Jadi OS bajakan ini hanya bisa kita gunakan ketika kita di dalam negeri saja. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya step-step ketika kita melakukan penginstalan komputer. Pertama, kita pastikan komputer kita hidup dulu. Setelah komputer hidup, sebelum tampil, teman-teman harus menekan tombol F10 agar bisa memasuki sistem BIOS-nya. Tekan terus hingga kita berhasil memasuki sistem BIOS. Seperti inilah sistem BIOS-nya. Di sistem BIOS ini, teman-teman pilih menu Advance, lalu pilih Boot Option di sini. Boot Option. Tekan Enter. Lalu teman-teman cari USB SanDisk Ultra. Ini merupakan flash disk tempat penyimpanan OS bajakan yang telah kita lihat tadi. Kita pindahkan SanDisk tersebut ke pembacaan bootable paling atas. Oke, teman-teman. Setelah itu, teman-teman tekan F10 yaitu save dan exit. Ini F10, save dan exit. Lalu kita harus menyimpan perubahan. Di sini mereka menyuruh kita untuk menekan sembarang tombol agar bisa memasuki penginstalan OS. A few moments later. Baiklah teman-teman, ketika layarnya telah berwarna biru seperti ini, karena kamera berubah warnanya di ungu, kira-kira seperti ini warnanya, kita bisa memilih bahasa yang kita gunakan. Saya di sini menggunakan bahasa Inggris dari United States, lalu next, tekan tombol install now. Kita harus menunggu setup starting. Di sini adalah application tentang lisensi yang harus kita terima. Kita harus membaca lisensi tersebut agar softwarenya, kita harus menerima persyaratan lisensi dari software tersebut. Bisa tekan di ujung sebelah kiri, kasih checklist di accept and the license terms, lalu next. Di sini kita memilih custom install Windows only atau advanced. Di sini kita bisa mengatur penyimpanan hard disk kita. Di sini bisa kalian lihat, ini adalah hard disknya. Lalu beberapa teman-teman pasti mempertanyakan, bagaimana cara kita untuk bisa menginstal sebuah komputer tanpa menghilangkan data yang ada. Lalu teman-teman semua harus memilih partition Windows-nya yang ini, partition 3 atau Windows. Kita hanya perlu menghapus yang ini, jangan pegang yang lainnya. Delete, oke. Dan itu akan menjadi partition kosong. Di sini kita buat yang baru. Ini kan unlocated. Kita buat tempat baru dan mengiksikan langsung apply saja. Baiklah teman-teman, setelah proses ini, teman-teman bisa memilih di sini yaitu dengan cara menginstal komputer dengan menghilangkan semua data kembali menjadi nol, atau teman-teman hanya bisa menginstal komputer tersebut tanpa menghilangkan data-data penting seperti foto, dokumen-dokumen penting lainnya. Karena saya telah menginstal
penyimpanan C-nya atau penyimpanan sistem komputernya, kita lanjutkan. Oke teman-teman, kita harus menunggu sampai proses instalasinya selesai. Di sini kita ada loadingnya. Baiklah teman-teman, di proses seperti ini kita harus mencabut flash disknya agar data dalam flash disk tidak hilang. Di sini flash disk. Baiklah teman-teman, ketika loadingnya seperti ini, di sini kita harus mempersiapkan PC kita sesuai dengan kebutuhan, seperti memberi nama pada PC dan password. Di sini kita pilih United States. Ini sebenarnya bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kalau ingin Indonesia bisa cari Indonesia di atas. Karena saya lebih menginginkan ke United States, jadi saya pilih United States saja. Sama dengan ini US. Ini bisa kalian tambahkan layout untuk keyboardnya atau bisa di skip saja. Di sini bisa di skip untuk start terlebih dahulu. Ini masalah network. Di sini kita memberikan nama komputernya dengan belajar komputer. Bisa kita tekan next. Di sini bisa kalian kasih password atau juga bisa di next saja. Ini adalah Cortana untuk asisten. Cortana ini sama sistemnya seperti asisten Google. Lalu mereka akan memulai ulang PC Anda.
Di tahap ini teman-teman dilarang untuk mematikan komputernya. Teman-teman hanya cukup menunggu beberapa menit agar komputer hidup dan bisa digunakan kembali. Baiklah teman-teman, komputer Anda bisa digunakan